Om Swastiastu. Halo rekan-rekan mahasiswa. Nah, saya hari ini akan materi virtual ya. Materinya yaitu terkait dengan penggunaan alat teknologi berupa Mendeley untuk kita mengutip, proses mengutip. Nah, kita kan sudah memahami kemarin lewat sajian pembahasan mengenai cara pengutipan secara langsung dan pengutipan secara tidak langsung. Nah, itu kan sudah kita pelajari ya prinsip-prinsipnya bahwa mengutip itu adalah untuk menghindari seorang peneliti, siapapun gitu ya, akademisi maupun siapa gitu ya, untuk terhindar dari yang namanya plagiarisme atau pencatutan sumber yang tidak terpercaya atau tidak valid ya, kegiatan yang memang dilanggar secara akademis. Nah, ini akan nanti berguna sekali ketika Anda menyusun skripsi, menyusun artikel maupun kegiatan-kegiatan lain yang tentunya ada hubungannya dengan karya ilmiah ya. Nah, pada dasarnya prinsipnya itu adalah ada dua teknik mengutip, yaitu mengutip secara langsung dan mengutip secara tidak langsung. Dua-duanya ini secara teori itu tidak boleh mengubah makna dari apa yang disampaikan oleh pendapat dari yang dikutip ya. Misalnya kalau pengutipan secara langsung kan itu apa adanya ya, tetapi jangan juga semuanya dikutip gitu, nanti itu akan terdeteksi sebagai plagiarisme yang banyak gitu ya. Jadi kumpulan kutipan-kutipan jadinya kalau karya Anda ya. Itu ada prinsipnya mungkin 5 baris atau 4 baris gitu ya, atau kalau ideal itu hanya 2 baris gitu untuk pengutipan secara langsung ya. Kalau pengutipan secara tidak langsung, nah ini lebih direkomendasikan ya. Dalam arti mengutip apa inti dari tokoh atau buku atau artikel yang dibaca, kemudian Anda memahaminya dan mengungkapkannya dalam bahasa sendiri ya, tanpa mengubah makna yang ingin disampaikan oleh si pengarang atau si penulis. Nah, itu prinsipnya. Sekarang kita akan merancang bagaimana penggunaan teknologi Mendeley ya di dalam pengutipan secara tidak langsung ya. Nah, saya akan berbagi layar. Nah, Anda harus unduh dulu aplikasi Mendeley-nya ya. Aplikasi Mendeley-nya itu bisa diunduh. Nah, ini saya menggunakan ini ya, Windows. Kalau di Mac ya mungkin kesulitan gitu ya, tapi Anda bolehlah berselancar di YouTube bagaimana mengunduh aplikasi Mendeley ini di dalam menggunakan MacBook ya. Nah, di sini sudah terlihat aplikasi Mendeley-nya ya. Jadi saya sudah banyak mengutip gitu menggunakan Mendeley karena ini jauh lebih gampang, jauh lebih efektif, efisien gitu ya dalam kita bekerja. Nah, jadi di sini ada menu-menu ya, ada menu File, Edit, View, Tools, dan Help di sini. Jadi kita bisa manfaatkan. Nah, sebelum Anda harus punya aplikasi Mendeley ini terlebih dahulu di desktop atau di laptop Anda ya. Kemudian setelah itu kita akan berselancar dengan Mendeley ini ya. Kita berkenalan dulu dengan filenya. Nah, di sini untuk memasukkan karya ilmiah yang ingin dikutip, kita tinggal pilih add ya. Nah, ini tinggal pilih. Nah, jadi kan belum ada nih filenya. Jadi kita harus unduh terlebih dahulu file tersebut ya. Nah, di sini ada beberapa kategori gitu ya. Kita bisa melihat saya cukup banyak memasukkan PDF-PDF ya yang berasal dari buku, jurnal maupun penelitian-penelitian yang belum dipublikasikan ya. Nah, ini kita berkenalan dulu dengan wajah Mendeley. Nah, kita coba ya untuk mengutip secara tidak langsung dengan menggunakan aplikasi Mendeley. Saya stop share dulu. Nah, kita misalnya nih kita baru memulai untuk menulis terkait ini, misalnya teori tentang komunikasi filsafat ya. Nah, kita berselancar dulu di Google, kita cari dulu satu tulisan, satu artikel atau satu penelitian gitu tentang misalnya komunikasi filsafat gitu ya. Komunikasi filsafat Stoa gitu ya.
Oke, masih proses ya. Oke, jadi misalnya Anda ingin meneliti tentang apa komunikasi publik gitu ya. Jadi Anda tinggal masuk ke Google, Anda cari-cari artikelnya atau ada buku yang dalam bentuk PDF gitu ya. Kemudian ada semacam penelitian yang belum dipublikasikan, nah itu boleh silahkan diunduh ya sebanyak mungkin yang bisa membantu penelitian Anda. Misalnya juga terkait informasi terkait ritual, budaya, seni gitu ya, pendidikan. Nah, itu bisa Anda unduh dulu di Google gitu ya. Ini saya masih proses mengunduh. Nah, ini ada satu artikel ya tentang oke. Dalam proses mengunduhnya pun kita harus sabar ya, jadi kita harus catat dulu data-data apa saja yang diperlukan sekiranya gitu ya, supaya nanti tinggal unduh-unduh-unduh atau download gitu ya. Nah, nanti dikumpulkan dalam satu folder, tinggal kita masukkan ke dalam Mendeley tersebut. Oke, saya sudah mendapatkan beberapa artikel ya, dan saya izin berbagi terkait penggunaan Mendeley ya, yang sudah saya unduh beberapa. Nah, sudah terlihat ya. Jadi kita langsung nih, kalau sudah punya ininya, sudah punya data-data atau artikel-artikel atau buku dalam bentuk PDF, kita tinggal memasukkan ya. Ad ini harus dibaca nggak dulu Bu? Ya boleh dibaca ya. Ini berkaitan tidak, misalnya variabelnya berkaitan tidak gitu ya. Misalnya kita membahas tentang komunikasi publik atau tentang budaya, ritual, nah itu kira-kira nyambung atau tidak artikel yang Anda baca gitu ya. Nah, kita masukkan di sini ya, add. Kita cari, tadi saya menempatkannya di folder download ya. Nah, ini ada artikel. Kita masukkan saja di sini artikelnya satu ya. Boleh dinamai dulu artikelnya, tidak apa-apa, tetapi karena saya ingin cepat, jadi oke, kita langsung. Nah, ini judulnya ya, eudaimonia dalam filsafat Stoa sebagai dasar etika. Nah, ini dari Andi Mauliana dan Astrid Feranita Indah ya. Mohon izin untuk memasukkan artikelnya ya, jika beliau-beliau ini menonton YouTube saya. Nah, ini sudah punya kita ya. Kita masukkan semuanya data-data ini gitu. Ya, misalnya masukkan lagi data apa yang kita butuhkan dari hasil pencarian kita di Google. Nah, ini belum selesai unduhan saya. Tidak apa-apa, kita masukkan data hasil pencarian saya yang terdahulu nih. Oke, masukkan lagi. Nah, ini nilai tradisi Nyepi di Bali ya. Ada. Oke. Nah, jadi kita sudah memasukkan nih, prosesnya sudah memasukkan eh, apapun yang ingin kita kutip ya, ingin kita masukkan ke dalam artikel kita. Nah, kita kan sudah melakukan proses membacanya ya. Boleh baca langsung atau boleh baca di sini ya. Anda tinggal klik. Nah, di sini Anda membacanya silahkan. Boleh, tapi kalau Anda lebih ingin membacanya secara detail, bisa ketika itu pada saat proses mengunggah atau mengunduh ya. Oke. Hilang ya ini saya. Sebentar. Minly saya hilang ya. Sebentar. Nah, biasanya itu dia ini sendiri ya. Sebentar. Nah, pastikan semua data-data itu sebanyak mungkin kita baca, sebanyak mungkin kita add gitu ya di aplikasi Mendeley-nya, sehingga memudahkan kita untuk nanti
membacanya, kemudian untuk mengutipnya secara tidak langsung di kajian kita. Oke, saya share screen kembali. Nah, kita sudah punya data-data ya yang akan kita gunakan untuk penulisan kita. Jadi kita siapkan Word-nya, ya kita sudah baca, anggap kita sudah baca ya apa yang tadi disampaikan gitu ya. Misalnya kita ingin mengutip mengenai apa itu eudaimonia gitu ya, kan ini istilah yang sangat asing bagi orang-orang yang memang tidak bergabung di filsafat maupun di psikologi seperti itu ya. Jadi kita buka Word, benar. Dipastikan semua sudah terupdate dalam kondisi yang terbaru ya, termutakhir. Nah, oke. Kita buka Word ya. Sebentar. Saya izin share screen. Nah, ini kita akan menulis dari awal ya, menulis penelitian kita misalnya ya. Filsafat Stoa. Nah, kita pelan-pelan ini. Ini belajar untuk melatih keterampilan menulis, mengasah keterampilan untuk otak juga ya, untuk mengingat, kemudian untuk dapat mencerna, Anda untuk selalu berlatih dalam nuansa akademis dan juga keterampilan ya. Nah, kalau Anda terbiasa copy paste itu kan tidak ada yang dibaca, tidak ada yang nyangkut di otak ya. Nah, kalau Anda sudah terbiasa dengan membaca, nah ini akan mudah sekali untuk Anda melakukan pengutipan secara tidak langsung ya. Jadi saya itu lebih senang untuk mengutip secara tidak langsung asalkan Anda sudah paham apa yang ingin Anda kutip gitu. Ya, misalnya filsafat Stoa menyatakan bahwa ada kondisi, misalnya ini ya, kondisi-kondisi yang dapat memengaruhi kualitas hidup seseorang. Kondisi tersebut berasal dari luar diri dan dari dalam. Nah, Anda kan sudah membaca nih misalnya dalam diri ya. Nah, ini pendapat ini Anda sarikan dengan kata-kata Anda sendiri begitu ya. Nah, ini kan karena Anda misalnya sedang menempuh studi S1 gitu ya. Kan belum bergelar ya, belum bergelar. Jadi tidak ada yang publik tidak punya kepercayaan karena Anda belum legal gitu ya, belum bergelar S1 gitu. Padahal kan bisa saja. Nah, inilah yang akhirnya nanti mengklaim gitu ya. Jadi Anda yang sudah bergelar S1 misalnya itu nanti boleh membuat teori baru yang nanti juga bisa dikutip oleh orang lain ya, maupun Anda yang sudah S2, S3 seperti itu, jika ingin mengutip pendapat orang lain itu wajib untuk mengutipnya secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan aplikasi Mendeley ini ya. Tetapi kalau Anda yang baru memulai gitu, jadi harus dia mengutip teori-teori atau mengutip pendapat-pendapat ahli. Nah, ini sudah kita misalnya nih ya, ini kata-kata saya gitu. Nah, ini harus dipertegas dengan siapa yang mengatakan ini gitu ya. Nah, kita tahu bahwa bahwa filsafat Stoa misalnya ada kondisi-kondisi yang memengaruhi gitu ya. Nah, ini dikatakan oleh seorang penulis maupun tokoh yang sudah memberikan kita artikel ataupun sudah melakukan penelitian. Jadi ini wajib direferensi atau dikutip ya. Nah, kutipannya itu karena tadi sudah kita buka Mendeley ya. Jadi kita masukkan reference. Nah, ini Anda tidak lagi mengutip secara manual ya. Nah, kita masukkan, kemudian ini kita ubah ya. Ada banyak gaya penulisan pengutipan ya. Ini
ada IEE, kemudian Vancouver. Vancouver itu ada 1, 2, 3 gitu ya. Nah, yang paling dominan dipakai biasanya ini apa yang 7 tahun edition ya. Kita pakai yang ini. Kemudian ini belum berganti ya. Oke, kita menunggu ini loading. Nah, sudah ya. Sudah mengganti apa, jadi ini tinggal diganti aja, misalnya satu artikel yang menginginkan format IEE ada ya, yang menginginkan format Vancouver juga ada, silahkan ini Anda sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Kemudian insert citation. Nah, tadi kan kita sudah membaca tuh artikel-artikel yang sudah kita unduh gitu ya. Nah, kita langsung referensikan di sini. Siapa tadi ya? Misalnya Stoa. Kita ingat harus judulnya ya atau penulisnya. Nah, ini ya. Jadi kita tinggal masuk ke sini ya, tinggal oke. Akan muncul ya. Ini akan muncul. Tinggal menunggu. Nah, ini karena laptop saya Windows-nya jadul gitu ya. Jadi agak lambat. Nah, sudah gitu. Jadi di sini sudah muncul ya. Ini tinggal edit kalau Anda mau mengeditnya gitu ya. Misalnya ada ketidaksesuaian, silahkan diedit ya. Tetapi ini sudah sesuai, boleh dilanjutkan. Nah, misalnya kita melangkah lagi ke hal lain, misalnya tentang nyepi. Tadi saya unduh artikel tentang nyepi ya. Nyepi di Bali dilaksanakan setiap 1 tahun sekali misalnya. Nah, ini kan harus ada referensi ya. Siapa yang mengatakan bahwa nyepi itu harus diadakan 1 tahun sekali? Nah, itu bisa dari lontar, bisa dari penelitian, bisa dari pendapat tokoh. Nah, ini harus dikutip ya. Misalnya nyepi ini kita kutip berdasarkan artikel yang kita dapatkan gitu ya. Jadi di sini dibuat nyepi gitu ya. Nah, fungsi dan makna ritual nyepi. Oke. Jadi gampang kalau kita sudah punya database yang banyak gitu ya. Nah, ini gampang sekali Anda untuk membuat kutipannya ya. Misalnya terkait tradisi lisan ya. Tradisi lisan merupakan kekayaan budaya yang wajib dilestarikan dan dibangkitkan kembali. Salah satu tradisi lisan berasal dari sastra lisan, misalnya ya. Di Bali terdapat sastra lisan terkait Brahmana Keling, itu misalnya ya, yang merupakan cikal bakal sejarah dari pelaksanaan pementasan ya, dari pementasan topeng Sidekarya topeng Sidekarya. Nah, ini kan. Nah, siapa yang mengatakan bahwa Brahmana Keling itu merupakan cikal bakal sejarah dari pementasan topeng Sidekarya? Nah, ini juga kita harus referensi ya, bukan kita sendiri yang mengatakan. Nah, kita langsung insert citation ya. Kita cari misalnya Brahmana Keling. Nah, ini representasi cerita kutukan Brahmana Keling ya. Karena kan Brahmana Keling itu ceritanya dia adalah cikal bakal sejarah dari topeng Sidekarya, di mana Brahmana Keling ini adalah saudara dari raja ketika itu ya, tapi diusir karena berpenampilan tidak pantas, berpenampilan compang-camping begitu ya. Nah, akhirnya Brahmana Keling ini mengutuk ya segala kegiatan atau ritual yang diadakan di Bali itu tidak berjalan dengan sempurna gitu ya. Nah, harus menghadirkan beliau sehingga itu side karya atau karya
karya upakara itu dapat berjalan dengan maksimal, sempurna. Nah, itulah ya kenapa kalau kita ada upacara yang berjenis dewa yatnya itu sedia kalanya itu menggunakan topeng Siddhakarya sebagai pemuput atau sebagai side karyanya gitu ya, sebagai apa kemaksimalan sebuah karya. Nah, ini tentu harus kita merujuk ya atau referensikan. Nah, jika ada yang tidak sesuai, nah ini kan tidak sesuai ya. Ini bisa kita edit, bukan kriya dan seni ya. Misalnya kita tadi siapa nama bapaknya ya, siapa penulisnya itu Brahmana Keling. Maaf, sebentar. Bukan kriya dan seni. Brahmana Keling itu oke, kita berarti harus ke karya Mendley-nya ya. Kita cek siapa penulisnya untuk kita inikan, masukkan ke dalam referensi. Penulisnya itu Yona Prasegi ya. Jadi kita edit di sini Yona Prasegi. Yona Prasegi. Oke. Nah, sudah ya. Manual edit. Oke, sudah. Misalnya ada lagi tentang apa ya? Misalnya kita ambil tentang tradisi lisan budaya misalnya ya. Budaya Indonesia sudah menjadi warisan leluhur. Namun warisan ini bisa lestari ketika generasi muda mendokumentasikannya lewat sajian digital. Nah, misalnya gitu ya. Jadi siapa yang mengatakan ini? Nah, itu Anda kutip ya. Misalnya adalah pendapat saya gitu. Suciartini. Nah, ini ya. Oke, saya pernah menulis tentang bagaimana sejarah Raden Ayu Siti Kodijah itu ya yang harus kan tidak ada bukti tertulisnya, tetapi bagaimana agar tradisi ini atau cerita ini gitu narasi ini tetap berkembang di masyarakat sehingga kita harus mendokumentasikannya secara digital untuk menyasar kaum milenial maupun kaum Gen Z gitu ya, kaum Alpha dan lain sebagainya. Nah, ini ya. Nah, kalau Anda sudah mengutip demikian ya banyak kutipannya, tapi jangan semua dikutip ya. Ada harus kalimat-kalimat lebih banyak adalah kalimat Anda gitu. Proses mengutipnya mungkin hanya bisa menguatkan dan minimal itu kan kalau artikel itu minimal 10 pengutipan ya. Ada dari jurnal, ada dari buku, ada dari artikel maupun penelitian-penelitian yang lain. Nah, kalau sudah kita tinggal buat daftar pustakanya ya. Nah, ini gampang. Anda membuat artikel, membuat apa gitu ya. Insert bibliografi ya. Insert bibliografi maka akan muncul semua yang Anda kutip di sini. Jadi nggak perlu bawa-bawa. Nah, ini kalau ada yang kurang. Tadi kan kita edit ini ya. Nah, kita edit lagi di sini. Yoga siapa namanya? Prasegi. Nah, begitu ya. Digampang sekali, tidak usah kok yoga prasegi yoga berarti ya. Prasegi. Nah, kita sesuaikan di sini. Prasegi yoga. Oke ya. Nah, kita tinggal sesuaikan nih. Sesuaikan PQ RS benar P. P di sini ya. Nah, ini kita tinggal sesuaikan. Jadi nggak perlu ribet-ribet lagi gitu ya. Berapapun yang Anda kutip itu
akan muncul ya. Tapi yang tidak Anda kutip tidak akan muncul gitu. Nah, itu bisa ditambah dengan manual ya kalau memang tidak terdeteksi di Mendeley. Nah, itu kan gampang ya. Jadi jangan takut untuk menggunakan alat-alat yang bisa membantu efektivitas pengerjaan manusia ya. Memanfaatkan teknologi dengan bijak yang sekiranya bisa membantu, itu buatlah menjadi sesuatu yang lebih efektif. Tapi tidak semuanya itu bisa di copy paste ya. Nah, kalau dengan menggunakan Mendeley ini Anda akan terhindar dari yang namanya copy paste ya. Semoga bisa dipahami dan selamat menggunakan Mendeley untuk dapat menghindari tindakan-tindakan plagiarisme dan bisa mengutip secara baik dalam etika akademik. Terima kasih. Dadah. Om Santi Santi Santi.